Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal SKD CPNS mengenai materi tes intelijensia umum untuk topik analogi. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam mengerjakan topik analogi, di sini kami akan memberikan sebuah contoh soal. Di sini kita bisa lihat sama-sama bahwa embun, pagi, bintang. Maka jawaban yang tepat menurut teman-teman apa? Apakah A, malam, atau B, terang, C, langit, D, bulan, E, senja. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam menjawab soal analogi, di sini kami akan memberikan tips cara mengerjakannya. Nah, dalam mengerjakan soal analogi atau hubungan kata, kita harus mengetahui pola. Nah, pola yang pertama adalah jika A merupakan bagian dari B atau A memiliki hubungan dengan B, maka C memiliki hubungan dengan D atau C bagian dari D. Ini pola yang pertama. Nah, kemudian pola yang kedua, jika B memiliki hubungan dengan A atau B bagian dari A, maka sudah bisa dipastikan D bagian dari C atau D memiliki hubungan dengan C. Nah, ini pola yang kedua. Nah, kemudian pola yang ketiga, jika A memiliki hubungan dengan C atau A bagian dari C, maka B pasti memiliki hubungan dengan D atau B bagian dari D. Nah, jadi di dalam soal analogi kata, ada tiga pola cara kita memahami analogi antara satu kata dengan kata yang lainnya. Nah, dari contoh soal yang sudah kita sajikan, menurut teman-teman, mana nih jawaban yang tepat? Embun, pagi, bintang. Apakah A, malam, B, terang, C, langit, D, bulan, E, senja? Nah, kita harus tahu bahwa embun biasanya itu muncul pada pagi hari. Nah, untuk menemukan jawabannya tepat, kita perlu mencari hubungan yang setara dengan hubungan antara embun, pagi. Nah, oleh karena itu, jawaban yang sesuai pasti adalah malam. Kenapa? Alasannya malam karena bintang biasanya terlihat pada malam hari. Jadi jawabannya adalah A, malam. Nah, semoga untuk contoh soal ini memberikan teman-teman kemudahan dalam memahami soal analogi kata. Nah, kita lanjut di pembahasan dan contoh soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini kita disajikan kekebalan vaksin pengetahuan. Nah, menurut teman-teman, mana nih pilihan yang tepat untuk analogi pengetahuan? Maka A, buku, B, guru, C, pengalaman, D, pendidikan, E, belajar. Nah, menurut teman-teman mana jawab pilihan yang tepat? Silahkan bagi yang tahu jawabannya tulis di kolom komentar. Jadi teman-teman, kekebalan vaksin ini memiliki hubungan. Begitu juga pengetahuan pasti memiliki hubungan dengan D. Jawabannya adalah pendidikan. Kenapa jawabannya adalah D, pendidikan? Karena vaksin itu memberikan kekebalan. Nah, sementara itu pendidikan memberikan pengetahuan. Jadi hubungan antara kekebalan vaksin, maka pengetahuan pasti berhubungan dengan pendidikan. Ini contoh soal yang pertama. Kita lanjut di soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini kita diberikan sebuah analogi kata, yaitu jarum, kompas, bayangan. Maka jawabannya tepat, kira-kira menurut teman-teman apa? Apakah A, cermin, B, matahari, C, jam, D, cahaya, atau lensa? Nah, silahkan bagi yang tahu jawabannya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Nah, jarum memiliki hubungan dengan kompas. Otomatis bayangan memiliki hubungan dengan, ya, tepat sekali jawabannya adalah C, jam. Kenapa jawabannya adalah jam? Nah, jadi jarum itu menunjukkan arah pada kompas. Sementara itu, bayangan menunjukkan waktu pada jam. Nah, inilah hubungan kata antara jarum dan kompas dan bayangan dengan jam. Nah, kita lanjut di soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini ada
kata, metafora, sastra, hipotesis. Nah, kira-kira menurut teman-teman mana nih pilihan tepat? Di sini metafora memiliki hubungan dengan sastra, maka hipotesis memiliki hubungan apakah A. Science, B. Matematika, C. Eksperimen, D. Logika, E. Penelitian. Nah, bagi yang tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Jadi metafora memiliki hubungan dengan sastra. Oleh karena itu, hipotesis memiliki hubungan dengan sains. Jadi jawabannya adalah A. Kenapa alasannya hipotesis memiliki hubungan dengan sains? Nah, jadi metafora adalah istilah yang sering digunakan dalam sastra. Nah, sementara itu, hipotesis adalah konsep yang umum dalam sains. Jadi jawabannya adalah A. Nah, kita lanjut di soal yang keempat. Nah, di sini ulir sekrup. Maka helix memiliki hubungan dengan apakah A. DNA atau B. Spiral, C. Molekul, A. Atom, atau yang E. Kromosom. Nah, menurut teman-teman mana nih jawaban yang tepat? Silahkan bagi yang tahu tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan alasannya. Jadi, ulir sekrup helix. Maka jawaban yang tepat adalah A. DNA. Kenapa alasannya DNA? Jadi, ulir adalah bentuk pada skrup. Nah, sedangkan helix adalah bentuk pada DNA. Jadi jawabannya adalah A. DNA. Nah, kita lanjut di soal yang kelima. Nah, di sini atmosfer bumi. Maka magnetosfer memiliki hubungan dengan apakah A. Mars, B. Matahari, C. Bulan, D. Planet, E. Magnet. Nah, menurut teman-teman mana nih jawaban yang tepat? Silahkan tulis di kolom komentar. Maka kita jawab sama-sama ya. Atmosfer bumi. Maka magnetosfer berhubungan dengan, ya tepat sekali, matahari. Kenapa jawaban adalah B, matahari? Nah, jadi atmosfer itu melindungi bumi dari berbagai radiasi. Nah, sedangkan magnetosfer itu melindungi bumi dari angin matahari. Jadi jawabannya adalah B, matahari. Nah, jadi di 5 soal pertama ini kita membahas soal analogi kata atau hubungan kata. Nah, untuk khusus soal yang ke-6, kita kembali lagi membahas hubungan analogi kata. Namun model soalnya sedikit berbeda. Di soal yang ke-6 ini, keris memiliki hubungan dengan senjata. Oleh karena itu, pilihan yang tepat apakah A. kendi air, atau B. genta lonceng, atau yang C. sampur tari, D. kujang pisau, E. serban dan topik. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus mencari tahu apa sih hubungan keris dengan senjata. Nah, maka kita akan semakin mudah menjawab pilihannya. Nah, menurut teman-teman mana nih pilihan yang tepat? Silahkan bagi yang tahu tulis di kolom komentar. Jadi keris berhubungan dengan senjata. Maka jawaban yang tepat jatuh pada pilihan yang D. Tepat sekali. Kujang pisau. Kenapa? Jawabannya adalah D. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bersama bahwa keris adalah sejenis senjata tradisional. Jadi keris ini adalah senjata teman-teman. Nah, namun senjata tradisional. Begitu pula kujang adalah sejenis pisau tradisional. Nah, keduanya adalah alat yang memiliki hubungan kesamaan sebagai senjata tradisional. Jadi hubungan kata antara keris dan senjata dan kujang dan pisau adalah berhubungan dengan sebagai senjata tradisional. Jadi analoginya adalah senjata tradisional. Hubungannya adalah senjata tradisional. Nah, sampai di sini semoga teman-teman semakin paham. Kita lanjut di soal yang ke-7. Nah, di soal yang ke-7 ini, kulminasi puncak. Maka pilihan tepat menurut teman-teman apa? Apakah A. ablasi pengikisan, B. pondasi dasar, atau yang C. turbulensi keadaan, atau yang D. anomali keanehan, atau yang E. filtrasi penyaringan. Nah, kulminasi ini berhubungan dengan puncak. Maka jawabannya tepat jatuh
pada pilihan mana ya teman-teman? Nah, bagi yang tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman, mari kita jawab bersama-sama. Jadi kulminasi ini berhubungan dengan puncak. Oleh karena itu, jawaban yang tepat jatuh pada pilihan yang B, pondasi dasar. Kenapa? Jawabannya adalah ya B. Jadi teman-teman, kulminasi ini adalah puncak tertinggi. Nah, jadi kulminasi ini adalah puncak tertinggi, sementara itu pondasi adalah dasar. Nah, kedua kata tersebut memiliki hubungan yang berkaitan dengan posisi atau tingkatan. Nah, kulminasi adalah puncak tertinggi, sedangkan pondasi adalah dasar. Jadi hubungan kedua kata ini adalah berkaitan dengan posisi atau tingkatan. Nah, kita lanjut di soal yang ke-8. Di soal yang ke-8 ini, kita diminta untuk mencari analogi kalimat. Nah, jadi untuk 7 soal yang sebelumnya, kita diminta untuk mencari analogi kata. Khusus soal yang ke-8, ke-9 dan ke-10, ke depannya kita akan membahas analogi kalimat. Nah, di sini tertera sebuah pertanyaan hubungan yang sama dengan kalimat langit berwarna biru pada siang hari. Menurut teman-teman, mana pilihan yang tepat? Apakah A, laut menghasilkan ombak dan ikan, atau yang B, matahari terbit di timur dan tenggelam di barat, atau yang C, bulan memantulkan cahaya dan gravitasi, atau yang D, daun berubah warna menjadi kuning saat musim gugur, atau yang E, gunung berapi mengeluarkan lava dan debu. Nah, menurut teman-teman, mana jawaban yang tepat? Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi, langit berwarna biru pada siang hari. Maka, hubungan kalimat yang tepat jatuh pada pilihan yang D. Daun berubah warna menjadi kuning saat musim gugur. Kenapa? Alasannya adalah D. Jadi teman-teman, langit yang berubah warna pada siang hari adalah fenomena alam yang berhubungan dengan perubahan waktu. Sama seperti daun yang berubah warna saat musim gugur. Jadi analogi kalimatnya adalah berhubungan dengan perubahan waktu ya teman-teman. Seperti pada soal, langit berwarna biru pada siang hari. Ini berhubungan dengan perubahan waktu. Begitu juga daun berubah warna menjadi kuning saat musim gugur. Nah, hubungan kalimat ini adalah hubungan mengenai perubahan waktu. Kita lanjut di soal yang ke-9. Nah, di soal ke-9 ini kita diminta untuk mencari analogi kalimat hubungan yang sama dengan kalimat pada komputer memerlukan listrik dan perangkat keras. Nah, menurut teman-teman, mana pilihan yang tepat? Apakah A, mobil memerlukan bensin dan pengemudi, atau yang B, buku memerlukan kertas dan tinta, atau yang C, lampu memerlukan saklar dan kabel, atau yang D, kulkas memerlukan freon dan pintu, atau yang E, televisi memerlukan antena dan layar. Nah, bagi teman-teman yang sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Nah, di sini kita diminta untuk mencari tahu mana sih hubungan kalimat yang tepat dengan kalimat komputer memerlukan listrik dan perangkat keras. Maka jawabannya tepat jatuh pada yang A, mobil memerlukan bensin dan pengemudi. Kenapa jawabannya adalah A? Karena komputer itu tidak dapat berfungsi tanpa listrik dan perangkat keras. Begitu juga mobil yang tidak bisa berfungsi tanpa bensin dan pengemudi. Nah, maka jawaban yang adalah pilihan yang tepat. Nah, kita lanjut di soal yang ke-10. Nah, di soal yang ke-10, kita diminta mencari hubungan yang sama dengan kalimat seorang penulis menciptakan buku dan karakter. Pilihan tepat apakah A, pelukis menciptakan lukis dan bingkai, atau yang B, arsitek merancang rumah dan taman, atau yang C, koki memasak makanan dan minuman, atau yang D, komposer menciptakan musik dan lirik, atau yang E, guru mengajar pelajaran dan memberikan ujian. Nah, mana nih menurut teman-teman kalimat yang berhubungan dengan kalimat seorang penulis menciptakan buku dan karakter? Silahkan bagi yang tahu jawabannya tulis di kolom komentar. Nah, seorang penulis menciptakan buku dan karakter, maka kalimat yang berhubungan dengan kalimat seorang penulis menciptakan buku dan karakter jatuh pada pilihan yang D. Komposer menciptakan musik dan lirik.
Kenapa alasan adalah D? Nah, karena teman-teman, penulis itu menciptakan dua komponen penting dalam karyanya, yaitu buku dan karakter. Nah, begitu juga komposer menciptakan musik dan lirik dalam sebuah lagu. Nah, sampai di sini semoga teman-teman semakin paham cara mengerjakan soal-soal mengenai topik analogi ya. Semoga teman-teman semakin mantap dalam persiapan mengikuti tes CPNS terdekat. Nah, bagi teman-teman yang ingin berdiskusi dan sharing dan mendapatkan info seputar CPNS, BUMN, atau tes kedinasan lainnya, jangan lupa gabung di grup Telegram para pejuang CPNS. Gratis. Nah, untuk informasi selengkapnya, jangan lupa kunjungi studigo.id/bio. Atau informasi menarik lainnya, silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi. Jangan lupa tonton video kami yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.